lagi terkait presentasi dari kelompok 4. Sebelum menanggapi di sini, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Rinca Aryani selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Maharani. Perkenalkan, nama saya Dara Lestari. Perkenalkan, nama saya Nisrian Levi. Perkenalkan, nama saya Silpa. Oke, jadi untuk selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dara Lestari. Dalam pembahasan kelompok 4, hanya memberitahukan tentang letak Kabupaten Landak, isu-isu politik, dan kandidat yang mendapatkan suara terbanyak. Tetapi mereka tidak memberitahu tentang kelompok-kelompok etnis yang ada di Kabupaten Landak dan kelompok yang menjadi mayoritas serta minoritas di Kabupaten Landak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS, kelompok etnis Dayak 60%, Melayu 25%, Tionghoa 7%, Jawa 5%, dan Madura 3%. Baik, saya akan bertanya mengenai dinamika politik lokal dan pilkada di Kabupaten Landak. Menurut kalian, bagaimana sih jawaban mereka tentang pertanyaan Silpa mengenai masalah politik identitas? Apakah sudah tepat? Menurut saya, jawaban yang mereka sampaikan itu belum tepat karena belum spesifik itu ke masalah yang benar-benar terjadi di Kabupaten Landak. Saya sendiri sebagai orang Landak yang mengikuti bagaimana politik identitas menjelang pilkada di Kabupaten Landak itu masih sangat kuat. Salah satunya yang melibatkan politisasi suku dan agama. Mayoritas penduduk asli di Kabupaten Landak itu adalah suku Dayak, yang dimana tokoh politik dan elit tertentu memanfaatkan identitas suku Dayak dan agamanya untuk mendapatkan keuntungan politik seperti mendulang suara dalam pilkada. Pengetahuan masyarakat dalam memilih pemimpin masih sangat rendah, sehingga masyarakat memilih pemimpin itu masih berdasarkan identitasnya, bukan dari segi visi dan misinya. Sebagaimana yang kita ketahui, pemimpin di Kabupaten Landak dari periode 2001 hingga saat ini masih orang Dayak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bukannya di Kabupaten Landak ada terjadi politik dinasti, tapi kenapa kelompok 4 tidak ada menjelaskan terkait politik dinasti tersebut? Ya, di Kabupaten Landak terjadi politik dinasti. Fenomena politik dinasti terlihat jelas pada keluarga Caroline Margaret Natasa. Caroline yang merupakan putri dari Cornelis, seorang politikus terkemuka yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, menjabat sebagai Bupati Landak sejak tahun 2017. Sebelumnya, Cornelis juga memiliki peran signifikan dalam politik lokal dan nasional, termasuk sebagai Bupati Landak sebelum menjadi gubernur. Setelah menjabat sebagai Bupati Landak, dia menjadi Gubernur Kalimantan Barat selama 2 periode, 2008 sampai 2018. Setelah masa jabatannya berakhir, putrinya Caroline Margaret Natasa melanjutkan jejak politiknya dengan menjadi Bupati Landak pada tahun 2017. Dan menurut saya, politik dinasti itu mengekalkan kekuasaan pada segelintir orang dan bisa menghambat proses demokrasi yang sehat dan membatasi kesempatan bagi calon-calon baru yang ingin memimpin Landak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya serahkan kepada moderator. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, materi presentasi yang disampaikan dari kelompok 4 ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya seperti masalah politik identitas yang terjadi di Kabupaten Landak, dan dari kelompok 4 juga tidak menjelaskan tentang jumlah kelompok-kelompok etnis serta politik dinasti di Kabupaten Landak. Selanjutnya untuk saran, harus lebih banyak lagi cari referensi terkait materi yang akan disampaikan untuk presentasi depannya, dan semoga kedepannya presentasi menjadi lebih baik dari segi materi dan penyampaian di depan. Sekian dari kelompok kami, menyampaikan tanggapan kami terkait dengan presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan